Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen di kampus Universitas Terbuka, khususnya dosen kami, pembimbing kami di pembelajaran mikro, dan juga beserta teman-teman saya di kampus Universitas Terbuka yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama teman-teman akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baik, bisa kita tunjukkan RPP yang telah kami buat bersama-sama. Berikut adalah PDF RPP yang telah kami susun bersama-sama. Berikut adalah sampul depan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di situ ada logo Universitas Terbuka dan di bawahnya ada tutor pengampu. Kami dibimbing oleh Dr. Ade Imelda Frimayanti, MPD, disusun oleh teman-teman kami, dan kami menggunakan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di kampus Universitas Terbuka tahun 2026. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas pembelajaran. Mata pelajaran PAI, materi pokok hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin, kelas 7, semester ganjil. Alokasi waktu 3 kali 40 menit. Kurikulum, kami menggunakan kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian sukun dan tanwin. Yang kedua, mengklasifikasikan 4 hukum bacaan, baik itu idhar, ifa, idgham, dan iqlab. Yang ketiga, mempraktikkan cara membaca setiap hukum bacaan. Yang keempat, menunjukkan sikap teliti, percaya diri, dan kerjasama dalam mempelajari hukum bacaan tajwid. Yang keempat, metode pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik dan kontekstual. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik ialah pendekatan yang menggunakan asas dasar secara ilmiah, sistematis, dan terstruktur untuk memahami suatu masalah. Dalamnya ada cara mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, penalaran, dan mengkomunikasikan. Dan yang selanjutnya, pendekatan konseptual. Pendekatan kontekstual ialah pendekatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan murid-murid di lingkungan sekitar dan di kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Hadi Ramadhani, nomor induk mahasiswa 0542878808, akan melanjutkan presentasi RPP dari rekan kami sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat hukum nun sakinah atau tanwin. Jadi hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang pertama idhar halqi, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Cara membacanya jelas. Yang kedua ada idgham bigunnah, hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Cara membacanya memasukkan disertai dengung. Yang ketiga idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Cara membacanya memasukkan tanpa disertai dengung. Yang keempat ada iqlab, hurufnya ada 1, yaitu ba. Cara membacanya menggantikan nun sukun atau tanwin tersebut menjadi huruf mim dan disertai dengan dengung. Yang terakhir adalah ikhfa hakiki, hurufnya ada 15, yaitu selain huruf-huruf yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Cara membacanya samar dan mendengung. Untuk selanjutnya
alinea 6, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Untuk tahap awal terdapat 4 poin. Poin pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. Poin kedua, guru menanyakan kabar siswa. Poin ketiga, guru mengabsensi kehadiran siswa. Poin keempat, guru melakukan apersepsi dengan cara A. Bertanya jawab materi sebelumnya jika sebelumnya sudah memulai materi nun sukun atau tanwin. B. Menyampaikan tema dan tujuan pelajaran hari ini. C. Guru memutar rekaman bacaan Al-Quran sederhana. D. Guru bertanya, mengapa ada kata yang dibaca jelas, ada yang agak samar, dan ada yang berubah bunyinya. E. Mengingatkan pentingnya membaca Al-Quran dengan benar agar maknanya tepat. Tahap kedua yaitu tahap inti. Poin pertama yaitu eksplorasi dan penjelasan. A. Guru menjelaskan pengertian nun sukun dan tanwin dengan tulisan di papan. B. Guru mendemonstrasikan bunyi setiap hukum bacaan dengan benar. C. Siswa menirukan secara berulang-ulang hingga lancar. D. Guru memberikan kesempatan siswa bertanya jika ada yang belum jelas. Poin kedua yaitu kerja kelompok interaktif. A. Mengadakan game hukum bacaan tajwid dan pertunjukan bacaan dengan tujuan melatih kerjasama, ketelitian, dan keberanian mempraktekkan bacaan. B. Membagi siswa menjadi 4 kelompok besar. Setiap kelompok mendapatkan 1 tema hukum bacaan. Yang pertama, kelompok pertama mendapatkan idhar halki, kelompok kedua idgham, kelompok ketiga iqlab, dan kelompok keempat ikhfa. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Memberikan tugas kepada setiap kelompok sebagai berikut. A. Membuat ringkasan pengertian, huruf, penyebab, dan cara membaca di kertas karton. B. Mencari minimal 3 contoh dari ayat Al-Quran. C. Mengopresentasikan hukum ada 3 ayat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membaca contoh ayat dengan tartil. 2. Menjelaskan hukum bacaannya. 3. Menyebutkan hurufnya. 4. Tambahan, bisa membuat nyanyian atau pantun singkat agar mudah diingat. Contoh, kalau bertemu alif, ha, izhar dibaca terang dan jelas. 3. Tahap ketiga atau konfirmasi dan penguatan. A. Guru memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok. B. Memperbaiki kesalahan bacaan jika ada. C. Membuat kesimpulan bersama tentang ciri-ciri setiap hukum bacaan agar mudah dihafal. D. Memberikan motivasi bahwa mempelajari tajwid adalah kewajiban agar bacaan Al-Quran sempurna. Akhir 1. Guru melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini dengan cara siswa diminta menyebutkan 1 hal yang paling menarik atau sulit dipelajari hari ini. 2. Guru memberikan penghargaan terhadap prestasi belajar siswa hari ini. 3. Guru memberikan tugas ringan untuk dikerjakan di rumah seperti A. Menghafal pengertian salah satu dari hukum bacaan yang sudah dipelajari. B. Mencari 1 contoh ayat Al-Quran untuk setiap hukum. C. Menginstruksikan siswa untuk senantiasa berlatih membaca Al-Quran dengan suara lantang, tartil, dan jelas. 4. Guru memotivasi siswa tentang pentingnya memahami materi yang sudah dipelajari dan menginstruksikan siswa untuk mengisi waktu luang di rumah dengan mempelajari kembali materi yang sudah dipelajari. 5. Guru menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. 7. Penilaian pembelajaran. A. Penilaian pengetahuan. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan pengertian nun mati atau tanwin. 2. Menyebutkan contoh-contoh bacaan nun mati atau tanwin. Teknik penilaian tak tertulis. Bentuk instrumen, tes uraian, instrumen atau soal.
A. Jelaskan pengertian nun mati atau tanwin. B. Sebutkan contoh-contoh bacaan nun mati atau tanwin. C. Buatlah skema pembagian hukum bacaan nun mati atau tanwin. D. Sebutkan huruf-huruf ijhar. E. Sebutkan huruf-huruf idgham biguna dan bila guna. F. Sebutkan huruf-huruf ikhfa. G. Sebutkan huruf iqlab. B. Penilaian keterampilan membaca. Nomor 1. Aspek penilaian ketepatan hukum bacaan, skor maksimal 30. 2. Kejelasan bunyi huruf, skor maksimal 20. 3. Kelancaran bacaan, skor maksimal 30. 4. Ketepatan panjang pendek, skor maksimal 20, jumlah 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang kami buat, yaitu pada kelompok 4. B. Penilaian keterampilan membaca. Nomor 1. Ketepatan hukum bacaan. Skor maksimal 30. 2. Kejelasan bunyi huruf. 20 skornya. 3. Kelancaran bacaan. Skor maksimal 30. 4. Ketepatan panjang pendek. Skor maksimal 20. Jumlah total 100. C. Penilaian sikap dan kerja kelompok. Nomor 1. Keaktifan berdiskusi, skor maksimal 30. 2. Sikap menghargai pendapat teman, skor maksimal 20. 3. Tanggung jawab terhadap tugas kelompok, skor maksimal 30. 4. Keberanian tampil di depan kelas, skor maksimal 20. Jumlah total skor 100. 8. Sumber belajar dan media. A. Mushaf Al-Quran. B. Buku paket PAI kelas 7. C. Kartu huruf dan kartu ayat. D. Papan tulis, spidol warna, dan kertas karton. E. Video pembelajaran opsional. Lembar kerja siswa atau LKS. Petunjuk. 1. Bacalah pertanyaan dengan teliti. 2. Jawablah dengan singkat dan jelas. 3. Kerjakan secara mandiri dan jujur. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa pengertian nun sukun dan tanwin? Jelaskan. 2. Ada berapa pembagian hukum nun sukun atau tanwin? Jelaskan. 3. Sebutkan contoh hukum izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Masing-masing 1. 3. Sebutkan contoh hukum izhar, idgham, iqlab, ikhfa, masing-masing 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.